itu Anies itu calon yang kuat. Anies. Ridwan Kamil didukung roda partai, mesin partai, akar rumput yang kuat. Figur yang Jadi kuat ini juga. akan kalau sampai terjadi akan diadu public figure dengan mesin partai, roda partai. Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Oke, Pak Daud, ada informasi apa yang terbaru? Abraham, Ya. Ini kan generasi Z. Betul. Tahun depan generasi Alpha. Ya. Generasi apa? Alpha. Nah, kembali ke awal. Ya, kembali ke awal ya Pak. Ada apa? Karena generasi ke depan itu hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua.
Warisan, hibah, dan dimodali orang tua ya Pak. Iya. Maksudnya gimana itu Pak? Karena apa? Kalau orang punya uang 2 miliar, akan ditanya SPT-nya pajak gimana? Oh. Uang dari mana? Nah. Aliran dana di mana? Kerja apa? Yes. Itu perpajakannya. Kedua, persaingan yang ketat. Persaingan yang apa? Persaingan yang ketat, Pak. Betul? Betul. Betul? Betul, Pak. Betul? Betul. Dan nanti Cina menguasai ekonomi Indonesia di 2035. 2035. Jadi, wow. Generasi Alpha ini untuk bertahan menghadapi ke depan harus apa? Berkebun, bertani, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, logistik, distribusi, ya, dan properti tanah. Oh, tanah juga ya Pak? Jadi generasi Alpha ini yang lulus SMA, S1, S2. SMA, S1, S2. Memulainya dari awal. Dari awal lagi ya Pak? Mau merintis perlu tahunan. Oh, warisannya. Makanya generasi Alpha ini nanti banyak yang mengharapkan warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Oh. Misalnya orang tuanya sudah menyiapin rumah atau ruko. Oke. Karena kalau mau beli rumah sendiri perlu waktu lama bekerja dulu. Dari nol. Gimana menurutmu Ibrahim? Ke Ibrahim Pak, Abraham Pak. Abraham. Gimana? Betul Pak Daud. Generasi Alpha selanjutnya orang tua yang siapkan sekarang. Makanya sejak tahun 2000 saya suruh berkebun, emas, dan US dollar. Jangan utang bank. Nah, gimana Pak menurutmu Abraham? Betul Pak. Jadi memang harus ada persiapan dari sekarang nih. Makanya semua persiapan berkebun. Setuju? Jadi generasi Alpha harus bisa berkebun nih Pak. Dan bertani. Apakah generasi Alpha mau terima ini semua Pak? Mau tidak mau, kemudahan. Karena apa? Banyak PHK. Nah itu balik kampung. Berkebun, bertani. Yang bertahan tetap bekerja dari nol. Dari nol ya Pak. Kumpulkan dari nol ya. Iya. Coba. Kalau gaji UMR, untuk beli rumah 500 juta. Ya. Sampai kapan? Betul Pak. Begitu 10 tahun mau beli, udah naik. Nah, dan generasi Alpha ini harus berani gagal. Berarti maju ke depan. Orang tua yang sekarang harus persiapkan untuk generasi Alpha dong Pak. Iya. Dan generasi Alpha harus punya tekad, tekun, dan berani gagal. Berarti Pak Daud sendiri udah siap ya untuk generasi Alpha selanjutnya? Ya itu. Haleluya. Kalau saya kan sudah umur 50. Berarti udah ada khusus buat anak-anak Pak? Nanti banyak modal itu dari orang tua atau dari mertua. Orang tua atau mertua ya?
Dan kalau generasi Alpha ini adalah mereka yang lulusan ini dan tahun-tahun depan. Jadi bukan tahun lalu. Kalau tahun ini kan generasi Z. Z, tahun depan ya? Tahun depan generasi Alpha. Gimana menurutmu Ibrahim? Setuju Pak Daud. Setuju gimana? Setuju Pak. Jadi generasi Alpha untuk lulusan tahun berikutnya harus siap dari awal, siap gagal, dan siap menerima hibahan. Bukan gagal, berani gagal. Berani gagal. Dan tekun. Pasti berhasil, untuk maju. Pasti berhasil. Ya. Bersama Tuhan kita menang. Sama Tuhan, gak usah takut Pak ya. Nah. Pak Daud, bagaimana prediksi Pak Daud ya, menurut Pak Daud untuk Pilkada Jakarta? Pak Daud harus mencetuskan lagi Pak. Saya beritahu, calon paling kuat figur itu Anies. Ingat, dia dari calon presiden turun grade nyalonkan gubernur. Artinya dia udah punya grassroots, udah punya akar rumput di Jakarta. Ya. Nah, untuk Anies pilihan gubernur ini sangat penting supaya dia eksis untuk Pilpres 2029. Oh, persiapan Pilpres ya Pak? Untuk supaya figur dia tidak hilang di tengah jalan. Betul. Nah, tetapi ingat, kendaraan partainya siapa? Harus yang tepat ya. Enggak, kendaraan partainya. Ya. Untuk maju itu harus ada tiketnya kan? Betul. Betul Pak. Tetapi yang Kim yang didukung koalisi, ingat, mesin partainya tergantung mesinnya, roda partainya bergerak, partainya apa? Kuat. Roda mesinnya. Dan untuk menang juga kuat. Karena roda partainya sudah ada akar rumput juga. Oke, pakai roda. Ada masa juga. Partai yang punya akar rumput yang kuat ya Pak. Ya, jadi kalau menurut saya ini akan terjadi, kalau Anies sampai maju, akan terjadi pertempuran yang seru. Wah, pertempuran demokrasi ya Pak. Kenapa seru? Satu, figur yang kuat, akar rumput yang kuat. Ya. Kedua, lawannya dengan koalisi partai, roda partai yang kuat. Dan akar rumput juga. Ya. Seru Berarti. Kalau misalnya ini nanti akan dibuktikan menang mesin partai yang bergerak atau figur. Nggak ada apa namanya? Nggak ada kejutan nanti di belakang Pak. Misalnya si Mas Kaisang masuk mencalonkan diri mungkin. Saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas itu Anies itu calon yang kuat. Ridwan Kamil didukung roda partai, mesin partai, akar rumput yang kuat. Figur yang Jadi kuat. ini akan, kalau sampai terjadi, akan diadu public figure dengan mesin partai. Roda partai. Sama akar rumput. Menurut prediksi Pak Daud, kalau keduanya itu jadi, siapa Pak yang akan jadi gubernur Jakarta? Ya, mesin partai. Tetap mesin partai ya Pak? Karena partai itu akan didukung all out. Tapi kalau Anies didukung partai yang kuat, nah, susah diprediksi. Susah diprediksi. Misalnya yang ngangkat
yang mendukung PDIP. Seru dah. PDIP seru. Wah, betul. Kami betul. partai yang kuat juga. Betul. Dan figur yang kuat. Betul, Pak. Jadi kalau Anies diangkat dari PDIP, itu seru. Dan pertempuran yang sangat seru. Sangat seru ya. Kan hasilnya di MK ya Pak? Nanti akan menang tipis atau kalah tipis. Oh. Kita lihat nanti Pak ya. Kalau analisa saya tergantung roda partai atau figur itu akan dibuktikan. Dan itu adalah barometer untuk 2029. 2029 ya. Apakah nanti akan membuat dia naik ke RI 1 Pak ya? Capres. Oh capres. Masih calon ya. Tapi kalau saya punya feeling tetap menang Pak Prabowo. Berarti mungkin Pak Prabowo berapa putaran Pak? Berapa periode? Kira-kira analisa Pak Daud. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya berharap 2 periode. Berharap 2 periode ya Pak? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Berarti Pak Daud saya berharap umurnya Pak Prabowo, karena itu kesukaan saya ingin dia 2 periode, bila perlu umurnya panjang. Wah. Tapi sehat. Pasti dong. Amin, kita doain Pak ya. Oke. Pak Daud sudah pernah ke IKN Pak? Belum. Menurut Pak Daud di sana alam supranaturalnya seperti apa Pak? Lokasi? Belum tahu, karena belum ke sana. Belum ke sana ya? Oke, kita ini. Oke, yang pertama silakan Ibu Indah dari Bekasi. Ya, silakan Bu. Buka unmute-nya dulu. Langsung ngobrol dengan Pak Daud. Halo Pak Daud. Mau tanya apa Ibu? Pak, saya minta tolong didoakan karena saya kayak diikutin roh jahat terus kemarin kan sempat sembuh tuh Pak. Nah, pas Jumat kemarin itu sampai dengan hari ini ya, kita doa di kantor ya, juga saya kerasukan lagi Pak. Kita doa di sini ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Ini saya lihat ada roh perempuan ini di belakang ini. Iya Pak. Iya. Sekarang doa, kamu darah Yesus bebaskan, darah Yesus bentengi. Ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Anda berdoa darah Yesus ya selama sebulan. Lanjut, Abraham. Oke. Ibrahim. Mustarini Malang, silakan Bu. Buka unmute-nya dulu Bu, silakan. Gimana Bu? Salam Pak Daudani. Mau tanya apa Ibu? Saya minta bantuan doa. Anak saya itu jiwanya tuh keras banget gitu. Oke, kita doa untuk anak ya. Namanya siapa? Adania. Yang kedua tentang saya mau ada teman mau maksudnya dalam akad mau nikah tuh kok sulit gitu loh. Siapa yang mau nikah? Saya. Umur berapa Bu? Saya udah kepala 4 Pastor. Ya kita doa. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja berkata anaknya Tuhan, nyata lawatanmu Tuhan, lembutkan hatinya, jamah dengan roh kuasa roh kudus. Berkati ini Tuhan, untuk jodohnya, berikan suami yang terbaik. Amin. Kehendak menjadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Hermiati Bogor. Silakan Bu Hermiati.
Buka unmute-nya, Bu. Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya,
sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya.